Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan materi pemodelan perangkat lunak. Kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Revi Febrianti. Saya Santina Silakavia. Saya Haikar Aditya Prananda. Saya Ayuna Vitamala. Saya Doni Agus Saputra. Langsung saja kita baca materi. Konsep pemodelan berorientasi objek, pemrograman non-struktural dan pemrograman terstruktur, pemrograman berorientasi objek. Pemrograman non-struktur adalah paradigma pemrograman paling awal yang mampu menciptakan algoritma Turing lengkap. Hal ini sering dikontraskan dengan paradigma pemrograman terstruktur, khususnya dengan penggunaan aliran kontrol tidak terstruktur menggunakan pernyataan butuh atau yang setara. Perbedaan tersebut terutama ditekankan oleh penerbitan surat terbuka berpengaruh, Goethe Statement dianggap berbahaya. Pada tahun 1968, oleh ilmuwan komputer Belanda, Edgar Lee Dijkstra, yang menciptakan istilah pemrograman terstruktur. Pemrograman tidak terstruktur telah banyak dikritik karena menghasilkan kode spaghetti yang sulit dibaca. Ada bahasa pemrograman tingkat tinggi dan rendah yang menggunakan pemrograman tidak terstruktur. Beberapa bahasa yang biasa disebut tidak terstruktur termasuk JOS, Vocal, Telkom, bahasa Assembly, Vulkan, MS-DOS, dan Virtual Basic, Fortran, dan MOOCs. Pemrograman terstruktur merupakan suatu tindakan untuk membuat program yang berisi instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis supaya mudah dimengerti, mudah dites, dan mudah dimodifikasi. Pemrograman terstruktur adalah bahasa pemrograman yang mendukung pembuatan program sebagai kumpulan prosedur. Prosedur-prosedur ini dapat saling memanggil dan dipanggil dari manapun dalam program dan dapat menggunakan parameter yang berbeda-beda untuk setiap pemanggilan. Bahasa pemrograman terstruktur adalah pemrograman yang mendukung abstraksi data, pengkodian terstruktur, dan kontrol program terstruktur. Sedangkan prosedur adalah bagian dari program untuk melakukan operasi-operasi yang sudah ditentukan dengan menggunakan parameter tertentu. Pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk file atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur atau dikenal juga sebagai metode. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dengan kelas-kelas atau objek-objek. Konsep pemodelan berorientasi objek dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Kelas, abstraksi, enkapsulasi, inheritance, polimorfisme. 1. Kelas, kumpulan atas definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Sebagai contoh, class of dog adalah suatu unit yang terdiri atas definisi data dan fungsi-fungsi yang menunjuk pada berbagai macam perilaku atau turunan dari fungsi. Sebuah kelas adalah dasar dari modularitas dan struktur dalam pemrograman berorientasi objek. Sebuah kelas secara tipikal sebaiknya dapat dikenali oleh seorang non-programmer sekalipun terkait dengan domain permasalahan yang ada. Dan kode yang terdapat dalam sebuah kelas sebaiknya relatif, bersifat mandiri dan independen, sebagaimana kode tersebut digunakan jika tidak menggunakan OOP. Dengan modularitas, struktur dari sebuah program akan terkait dengan aspek-aspek dalam masalah yang akan diselesaikan melalui program tersebut. Cara seperti ini akan menyederhanakan pemetaan dari masalah ke sebuah program ataupun sebaliknya. 2. Abstraksi, kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diproses olehnya, yaitu kemampuan untuk memfokus pada inti. Setiap objek dalam sistem melayani sebagai model dari pelaku abstrak yang dapat melakukan kerja, laporan dan perubahan keadaannya, dan berkomunikasi dengan objek lainnya dalam sistem, tanpa mengungkapkan bagaimana kelebihan ini diterapkan. Proses, fungsi, atau metode dapat juga dibuat abstrak.
dan beberapa teknik digunakan untuk mengembangkan sebuah pengabstrakan. 3. Enkapsulasi, memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dalam dari sebuah objek dengan cara yang tidak layak. Hanya metode dalam objek tersebut yang diberi izin untuk mengakses keadaannya. Setiap objek mengakses interface yang menyebutkan bagaimana objek lainnya dapat berinteraksi dengannya. Objek lainnya tidak akan mengetahui dan tergantung kepada representasi di dalam objek tersebut. 4. Inheritance. Inheritance adalah konsep UUP di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance dipakai untuk memanfaatkan fitur kode reuse, yakni menghindari terjadinya duplikasi kode program. 5. Polymorphisme. Melalui pengiriman pesan tidak bergantung kepada pemanggilan subrutin. Bahasa orientasi dapat mengirim pesan, metode tertentu yang berhubungan dengan sebuah pengiriman pesan tergantung kepada objek tertentu di mana pesan tersebut dikirim. Contohnya, bila sebuah burung menerima pesan gerak cepat, dia akan menggerakkan sayapnya dan terbang. Bila seekor singa menerima pesan yang sama, maka dia akan menggerakkan kakinya dan berlari. Keduanya menjawab sebuah pesan yang sama, namun yang sesuai dengan kemampuan hewan tersebut. Ini disebut polimorfisme, karena sebuah variabel tunggal dalam program dapat memegang berbagai jenis objek yang berbeda selagi program berjalan. Dan teks program yang sama dapat memanggil beberapa metode yang berbeda di saat yang berbeda dalam pemanggilan yang sama. Hal ini berlawanan dengan bahasa fungsional yang mencapai polimorfisme melalui penggunaan fungsi kelas utama. Pemodelan dengan UML. Pengertian UML adalah bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun, dan mendokumentasikan artefaks atau bagian dari informasi yang digunakan untuk dihasilkan oleh proses pembuatan perangkat lunak. Artefaks tersebut dapat berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak seperti pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. Selain itu, UML adalah bahasa pemodelan yang menggunakan konsep orientasi objek. UML disebut dengan Grady Botch, James Rumbach, dan Ivar Josephson. Di bawah bendera Rational Software Course, UML menyediakan notasi-notasi yang membangun memodelkan sistem dari perangkat preskriptif. UML tidak hanya digunakan untuk pemodelan perangkat lunak, namun hampir semua bidang yang membutuhkan permodelan. Bagian-bagian UML. View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda. Beberapa jenis view dalam UML antara lain use case view, logical view, component view, contemporary view, dan development view. Use case view mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang seharusnya digunakan sesuai yang diinginkan external actor. Aktor yang berinteraksi dengan sistem dapat berupa user atau sistem lainnya. Logical view mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas dan sistem, struktur statis, dan kolaborasi dinamis yang terjadi ketika objek mengirim pesan ke objek lain dalam suatu fungsi tertentu. View ini digambarkan dalam kelas diagram untuk struktur statis dan dalam state sequence, collaboration, dan activity diagram untuk model dinamisnya. View ini digunakan untuk perancang, desainer, dan pengembang developer. Komponen view mendeskripsikan implementasi dan ketergantungan modul. Komponen yang merupakan tipe lainnya dari kode modul diperlihatkan dengan struktur dan ketergantungannya. Juga alokasi sumber daya komponen dan informasi administratif lainnya.
dan fisik dari sistem seperti komputer dan perangkat lunas. Dan bagaimana hubungannya dengan lainnya? View ini digambarkan dalam development diagrams yang digunakan untuk pengembang, developer, pengintegrasi, integrator, dan penguji tester. Permodelan dengan metode Development Lifecycle dalam kurung SDLC merupakan waterfall, metode agile, perbandingan waterfall dengan agile. Software Development Lifecycle adalah siklus hidup pengembangan sebuah sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa sebuah software. SDLC merupakan suatu proses pengubahan dan pembuatan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Berikut adalah model-model software development lifecycle. 1. Waterfall Development Model dalam kurung model sequential linear. Model sequential linear atau yang sering disebut model pengembangan air terjun merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak yang tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode perjuangan, dan pemeliharaan. 2. Model Agile. Model Agile merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dalam Agile terdapat beberapa poin penting diantaranya sebagai berikut. 1. Interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. 2. Software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. 3. Kolaborasi dengan kalian lebih penting daripada negosiasi kontrak. 4. Sikap tangkap lebih penting daripada menguji rencana dan plan.